Shalom saudara, tetap optimis dan semangat kita ada di hari Jumat. Esok hari saudara ada ibadah Sabat Shalom. Saudara harus ikut dan mengikuti ibadah ini dengan kesiapan hatimu. Besok akan dimulai pada jam 7 pagi dan seterusnya. Dan biarlah lewat renungan kita dan Sabat Shalom imanmu makin bertumbuh dalam Tuhan. Dalam perenungan ini kita akan membahas bagian firman Tuhan ini di dalam Mazmur 59. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menguatkan, menuntun kami, membimbing kami tiap saat dan setiap waktu. Hari ini kami mau merenungkan firman-Mu dengan hati yang penuh ketaatan. Berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 59 konteksnya adalah Daud diuber mau dibunuh oleh Saul. Ya saudara ya, jadi konteksnya di situ. Nah, kita akan bahas renungan firman Tuhan ini menjadi satu refleksi bagi kita. Kita akan bahas Mazmur 59 ayat 4 dan 5, nanti lompat ke ayat 17 dan 18. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa ya Tuhan. Aku tidak bersalah, merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah. Apa sih salahnya Daud pada Saul? Tidak ada saudara. Saul yang iri saja sebenarnya. Karena posisi jabatannya terancam digantikan oleh Daud. Nah Daud berulang kali saudara, dalam hal ini kan bukan dia yang mau jadi raja, tetapi Tuhan yang memilih. Sedangkan Saul berdasarkan vox populi pada saat itu. Sehingga banyak orang menginginkan seorang raja dan akhirnya Saul dipilih. Tapi Saul tidak menerapkan sebuah aturan main hukum yang Tuhan berikan. Dan itu menjadi satu masalah serius. Akhirnya Daud mau dibunuh oleh Saul. Itu ceritanya di situ. Nah jadi akhirnya Saul berupaya untuk semaksimal mungkin untuk mau membunuh Daud. Daud merasa aku tidak punya salah. Apa itu artinya? Banyak orang yang iri sama kamu, cemburu sama kamu terlalu sukses mungkin dari sebagai pengusaha. Kamu juga yang disayang sebagai karyawan oleh ownermu karena kamu orang yang taat, bekerja dengan baik. Dan engkau bisa melakukan banyak hal, kamu melayani Tuhan. Dan pelayananmu juga semakin berkembang. Dan juga banyak orang yang meminta kamu untuk pelayanan dan segala macam. Ya wajar-wajar aja ada orang yang tidak suka, iri hati, cemburu, melihat keberhasilan saudara. Tapi sekarang masalahnya, kamu salah atau tidak? Ya tidak salah. Yang salah siapa? Ya mereka yang iri dan cemburu. Biarkan saja mereka iri dan cemburu. Yang penting kamu tidak boleh mendiki kepada mereka. Engkau tidak boleh benci kepada mereka. Tapi engkau harus berdoa supaya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Ini menjadi perenungan bagi kita semua. Daud bisa nggak bunuh Saul? Bisa dia bunuh Saul. Karena udah deket kok, Saul bisa dibunuh sebenarnya. Tapi dia tidak mau bunuh Saul. Karena dia bilang jangan, dia adalah hamba yang diurapi oleh Tuhan. Kalimat itu menjadi kalimat baik yang dilontarkan oleh Daud. Saudara, di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan apa? Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorak. Bersorak-sorai. Karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, ayat 8, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Ingat baik-baik, belajar dari Daud. Tidak perlu mengandalkan kekuatan untuk melawan musuhmu. Engkau punya kemampuan untuk menjatuhkan mereka kembali. Engkau punya kemampuan untuk menyerang mereka. Jangan. Biarkanlah Tuhan yang memprotek engkau, yang membentengi engkau. Karena dia adalah kota bentengmu. Selalu pemazmur katakan demikian. Sehingga lebih baik engkau berdiam diri dalam naungan kepas sayap Tuhan. Sehingga engkau terus melihat kebesaran-kebesaran Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, biarkan dalam kondisi apapun orang tidak suka dengan saudara, yang penting saudara benar dan saudara tidak boleh tidak suka juga sama mereka. Kalau kamu tidak suka sama mereka juga, apa bedanya kamu dengan mereka? Perenungan kita pada hari Jumat ini kembali mengoreksi kita dan meneguhkan iman kepercayaan kita dan mental kita makin kuat karena kita orang benar yang selalu ada dalam penjagaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Kami mau melangkah hari ini bersama dengan Tuhan. Esok hari dalam ibadah Sabat Shalom, semua pasti mengalami lawatan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, jaga kesehatan, semangat selalu, tersenyum selalu. Tuhan pasti menjaga dan memelihara saudara. God bless you.